Salah satu yang bikin aku salfok itu adalah pada saat Baba bilang gini ke Aisar. Aisar nih kurang lebih. Aisar ini yang buat Babanya kecewa itu, dia tuh durhaka. Kenapa dibilang durhaka? Karena Oke, halo teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cak Mamnyu. Nah, teman semuanya, para fan Aisyah Khalid dimanapun berada, atau para fan Aifu ya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Gih. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali gih. Nah, ini terkait masih seputaran dengan Aisyah Khalid teman ya. Aisyah Khalid. Nah, ini ada beberapa ya para netizen atau para influencer yang selalu menyajikan akan konten-konten yang apa namanya ya, tentang Aisyah Khalid lah pastinya ya, seperti Bunda LSR dan juga Bunda Molly Shop ya, membahas terkait ada yang bahas si Jennifer Lopez dan juga si Aisyah Khalid ya, dan ya tentang Aisyah Khalid pokoknya, intinya begitu teman semuanya. Oke, jadi untuk teman semuanya jangan lupa ya, tonton videonya sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Semuanya akan baik-baik saja. Genggam tanganku untuk melewati semuanya, termasuk menerima apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, mungkin air mataku sering menetes, tapi sungguh nanti loncat aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak nggak tahu aja dalam diri aku nih bara-bara happy-nya tuh kayak mana. Maaf ya, kayak agak berlebihan aku ya, happy kali aku loh. Semoga dia masuk di live kakak. Amin, amin kan aja. Mana tahu dia nongol kan. Saya suka Aisyah karena dia apa adanya, nggak jaim. Iya, itu nilai plus loh kak. Nilai plus. Belum pernah ya ada artis Indo yang kayak gitu ya, belum pernah ya. Baru Bang Aisyah nih, pokoknya kedatangan Bang Aisyah nih bener-bener kayak bersyukur banget lah kak, bersyukur betul. Udah lah ibu, Aifu itu udah karam, biarkan mereka di like sama fansnya masing-masing aja. Teruntuk Ibu Malika yang dibesarkan seperti anak kandung sendiri. Beda ya, itu iklan ya. Maaf ya Bu. Jadi begini ya, teruntuk Ibu Malika dan teman-teman yang berpikiran sama ya, buat ngapain sih repot-repot ngedukung Aisyah, ngedukung Fuji. Mereka kan udah punya mansetannya masing-masing. Ngapain kita pada repot-repot buat ngedukung mereka? Toh capek-capek kita ngedukung juga, ntar kalau menang yang klaim kemenangan itu para wansetannya gitu kan. Kita nih nggak dianggap, kita ini udah karam, kita ini anak tiri gitu ya. Ya bebas-bebas aja ya, kalau kalian mau berpendapat kayak gitu, itu hak kalian. Gue juga nggak maksa sayang. Gue juga nggak maksa buat kalian ngevote Fuji, ngevote Aisyah, ngesupport mereka berdua. Meskipun kapal ini hantu, karam, gaib, halusinasi, apalah itu bahasanya, gue nggak ada maksa. Yang mau-mau aja sayang, yang mau-mau aja ya. Dan buktinya masih banyak banget yang support keduanya. Gue paham banget ya, kita mungkin sebelum ada fans Aisyah yang hampir sama ya, kekuatan kebarbaran dan kefanatikannya sama fans Fuji. Dulu juga kita sama kan, waktu masih Fuji only. Itu juga kita kadang suka beda pendapat kan sama mansetannya. Kadang kita nggak setuju sama pendapat mereka, terus kita nggak dianggap, terus mereka mengklaim trendingnya itu karena mereka, apa-apa semua Fuji itu viral karena mereka. Padahal yang diam-diam pun banyak yang ngedukung Fuji gitu. Ya udah sama aja gitu. Jadi buat kalian yang memang sampai detik ini masih mensupport Fuji dan Aisyah berbarengan, entah itu bersama kapal Aifu, jodoh atau enggaknya, tapi masih tetap mendukung mereka berdua, gue pribadi
makasih banget kalian masih bersama-sama gue untuk mendukung mereka berdua. Karena emang nyatanya anak dua ini anak-anak yang baik, anak-anak yang produktif, anak-anak muda yang berprestasi, menginspirasi. Jadi kayaknya nggak ada salahnya buat kita mendukung mereka, even itu mereka berjodoh ataupun enggak. Tapi kalau kalian nggak mau mendukung dua-duanya, mau mendukung salah satunya aja, ya bebas sayang. Ini negara demokrasi, kalian bebas mau dukung Fujinya doang, mau dukung Ais-nya doang, bebas. Kalaupun seandainya nanti Aisarnya menang nih, misalnya Aisarnya menang, walaupun ini award ini ya, award ciki-ciki lah ya, ece-ece ini kalau bahasa Medannya ya, nggak penting juga karena bukan award resmi juga. Tapi kan ini buat hiburan-hiburan aja sayang ya. Jadi kalaupun nanti misalnya nih Fuji menang, diklaim kemenangannya sama mansetannya, atau Aisar menang, terus mansetannya bilang, tuh kan Aisar tuh bisa berdiri tanpa nama Fuji, Aisar bisa berdiri sendiri, bisa menang tanpa bawa-bawa nama Fuji. Padahal kita di dalamnya ikut voting ya sayang. Tapi biarin aja, sekali lagi gue bilang, yang namanya sayang gak perlu validasi. Seorang ibu ke anak kan gak mungkin ya setiap hari bilang ke anaknya, lo sayang emak, lo gak? Oh wahai anakku, anakku sayang, kamu sayang gak sama emakmu ini? Ya pasti sayang lah ya. Jadi ya udahlah ya, hubungan kita sama Aisar sama Fuji ini emang gak perlu validasi. Sayang ya sayang aja, dukung ya dukung aja. Jadi ya udah, yang mau dukung silahkan, yang nggak mau dukung juga silahkan. Fine aja sayang. Jadi nggak usah diribetin, nggak usah dihuru-harakan. Oke, semangat. Assalamualaikum geng, apa kabar semuanya? Libur telah usai, waktunya kembali mudik. Jadi nih mudik lagi gitu ya. Ya jadi apa namanya? Rispa di mana tempatnya gue? Jadi namanya reaction itu pasti akan menimbulkan mix respon, mix feedback ya kan? Ya wajar. Karena nggak semua orang itu paham dan nggak semua orang akan menerima opini lo. Tapi ya gue hargai ketika lo tuh agree to disagree. Sebenarnya kemarin ada ya, gue dikirimin VT ketidaksetujuan opini gue itu yang katanya J itu maksudnya intinya nggak ada hubungannya sama perasaan ya kan, yakin loh. Tapi ya nggak apa-apa sih, it's your opinion. Gue tuh cuma merasa gini aja, gue pun dulu awalnya memang yakin kok kalau memang mereka murni berteman. Tapi kan sekali lagi gue bilang di VT gue, makin kesini makin tidak sesuai gitu loh ya dengan hashtag sahabat Tiljana itu kan. Gue juga baca cuy ya, gue juga baca, orang gue ikut kok saluran misinya J ya kan. Dan gue baca meskipun lo screenshot ya visian itu, ya gue udah baca. Sebelum dia ngedelete pun gue tahu gitu loh. Jadi abis dia tulis panjang lebar tuh langsung di-delete kan sama si C kan. Intinya gini aja simpelnya ya. Dulu dia tuh kan sebenarnya udah dihujat parah ya, apalagi sejak collab kedua. Nah ada tuh dia langsung mau unfollow. Kalau memang menurut dia murninya dia nge-unfollow karena banyak dihujat. Ya sebenarnya kan dia dihujat, sekali lagi gue ulang ya, dia dihujat kan udah dari sejak collab pertama. Habis itu collab kedua menurut gue lebih parah gitu kan. Gak ada tuh dia langsung unfollow, malah dia bilang dia mental baja. Habis itu gak usah peduliin hater gitu loh. Habis itu tiba-tiba bilang sekarang tipe gue yang Arab. Lu tuh ke Aisar itu vibe-nya kayak Papa Dali. Kode gitu loh.
Harusnya kalau memang dia ngerasa dia dihujat, disindir, ya sejak collab pertama lah gitu loh. Kalau emang dia nggak kuat hujatan gitu loh. Collab pertama itu kan parah banget juga, taruhlah kalau collab pertama. Collab kedua loh, parah banget hujatannya gitu loh. Hah? Kenapa dia harus mengunfollow ketika Ais bilang nggak mau sama orang Bali gitu loh? Padahal kan bukan ngomongin dia bro, ngomongin suku secara keseluruhan itu. Dan itu konteksnya perjodohan ngomongin itu, bukan masalah pertemanan. Kan jelas di situ konteksnya orang bilang jodoh gitu loh. Itu aja menurut gue yang membuat gue yakin bahwasanya itu memang ada kaitannya sama perasaan terkait woman support woman. Kurang support apa lagi gue sama si J itu ya. Kan gue udah bilang, gue waktu collab pertama tuh ngebela dia, gue waktu dia golevan ngebela dia, sampai gue dihujat loh sama fans fanatik gara-gara gue salah sebut soal sebutan fans fanatik yang istilah lain itu, yang gue nggak tahu ya artinya itu, ternyata ada arti lain selain penguasa. Gue dihujat parah loh itu gitu loh. Jangan dikit-dikit mensupport woman. Ya woman kayak mana dulu yang harus disupport? Kalau memang perlu disupport, layak disupport, ya pasti gue support gitu loh. Buktinya gue udah 2 kali nge-support dia gitu loh. Ya tapi kan kalau salah, kalau nggak bener, masa disupport juga gitu loh. Mana sih? Gitu loh. Lagi pula kan gue tuh nggak respect sama J itu karena sikap dia sendiri yang jelas-jelas dia juga punya salah, nggak bijak bersosial media, tapi dia nyalain orang gitu loh. Terutamanya Aisar, lu tahu sendiri gue ini kan fans Aisar, bukan masalah fans Aisar juga, tapi memang menurut gue kagak layak gitu loh. Dia sebagai best friendnya marah-marah begitu gitu loh. Maksudnya bukan marah ya, maksudnya ya tadi menyudutkan gitu loh, menyudutkan Aisar dengan statement-statement yang menurut gue tuh selfish dan agak sedikit hipokrit lah gitu loh ya. Itu loh bro ya, lu tuh jangan dikit-dikit ngomong fakta, nggak halu. Yang mana yang gue halu bro? Masalah perasaan. Salah istilah lu itu. Harusnya lu bilang tuh asumsi, bukan halu ya. Halu tuh Iver tuh jelas. Lah kalau gue berasumsi ini ada hubungannya sama perasaan, ya bukan halu lah. Kan sudah gue jelaskan eviden kenapa akhirnya gue berkesimpulan bahwa itu ya, unfoldnya J itu emang ada hubungannya dengan perasaan gitu loh. Bukan halu, itu namanya hipotesa, diagnos, asumsi gitu loh. Kalau halu itu sesuatu yang nggak ada diada-adain tuh, kayak si Iver tuh ya, jelas-jelas kagak ada feeling, modal di repost like doang, lu maksa gitu loh harus berjodoh. Giliran di kick gitu kan, giliran di apa ya, di kick lah dengan ngomong nggak mau sama orang Bali, nyalain netizen. Kan lucu gitu loh, heran gue gitu ya. But anyway, I appreciate that you respond my reaction with narasi yang nggak terlalu kasar ya. Yalah, kita belajar agree to disagree ya. Tapi tetap gue mau meluruskan kembali. Kan lu bilang lu mau meluruskan, nah ini gue luruskan lagi. Peace ya, peace. Oke lah, kita sudahi saja ya kan, berbalas pantun. Yang penting kita jalanin masing-masing. Semua udah punya kehidupan masing-masing ya kan. Oke geng. Fix galak nyebut Aisar tadi dengan satu lihat
Bebnya Oma. Dan Aduh Beb, biar kita mau ngomong gimana pun tetap mereka tuh nggak nerima kenyataan ya guys. Mau bagaimanapun tetap seumpama tuh walaupun banyak saksi tetap mereka tuh nggak percaya ya kan. Jadi ya udahlah, kalau ngadin mereka tuh nggak ada habisnya Beb. Assalamualaikum besti-bestiku. Nih aku mau nge-reaction. Banyak banget yang harus di-reaction sebenarnya dari pertemuan antara Aisar sama keluarganya kemarin gak guys. Salah satu yang bikin aku salfok itu adalah pada saat Baba bilang gini ke Aisar. Aisar nih kurang lebih ya, kurang lebih. Aisar ini yang buat babanya kecewa itu, dia tuh durhaka. Kenapa dibilang durhaka? Karena selama 3 bulan dia sama sekali nggak ngechat orang tuanya, nggak ngechat babanya. Bukan berarti dia nggak sayang babanya, bukan berarti dia nggak perhatian, tapi emang dia sesibuk itu guys. Yang diharapin sama babanya itu sekadar bilang assalamualaikum baba gitu aja sebenarnya. Tapi yang namanya sibuk dan banyak pikiran mungkin itu yang membuat Aisar itu nggak fokus ke banyak hal. Karena menurut Aisar mungkin menurut Aisar hubungan dia dengan orang tuanya itu kan baik, dan dia ngerasa orang tuanya itu pasti memahami kondisi anaknya gitu. Jadi dia merasa orang tua aku kalau ada apa-apa pasti menghubungi aku gitu. Jadi dia nggak ada inisiatif untuk menghubungi babanya duluan. Nah dari sini kita harus paham bahwa memang Aisar karakternya kayak gitu guys. Jadi tapi aku juga berharap suatu saat Aisar juga lebih care, lebih memperbaiki poin-poin hal-hal yang seperti ini. Karena bukan masalah ke cewek aja, bukan masalah ke pasangannya suatu saat nanti, ke keluarganya juga gitu, ke kerabatannya juga, ke teman-temannya juga. Karena memang ada beberapa orang yang kalau nggak dihubungin ya nggak hubungin gitu. Tapi bukan berarti dia nggak sayang, bukan berarti dia nggak perhatian. Tapi mungkin dia ngerasa karena posisinya sudah aman, jadi nggak perlu banyak komunikasi gitu loh. Nah sebenarnya aku nggak mau ngungkit-ngungkit masa lalu, tapi mungkin bisa jadi ada beberapa orang seperti aku perempuan yang aku tuh suka banget di chat duluan. Aku tuh suka banget chat-chatan gitu sama suami aku. Misalnya aku sekedar nyampe kantor, suamiku nanya kamu sudah sampai belum gitu, atau pas di kantor pasiennya banyak nggak, kamu jangan lupa istirahat. Hal-hal receh kayak gitu tuh penting banget buat aku gitu, karena ada beberapa orang yang memang lebih merasa diperhatikan kalau banyak di chat gitu. Ya semoga itu jadi pembelajaran juga buat Aisar ke depannya, bisa menjadi orang yang lebih care lagi, bisa meluangkan waktu sesibuk apapun untuk keluarganya. Oh ya by the way, banyak banget yang sering nanyain aku setiap kali, Bu Bidan tuh lipstiknya nomor berapa? Aku nggak pernah ganti-ganti lipstik guys. Dari dulu lipstikku cuma yang ini aja. Kebanyakan pakai ini. Ada sih beberapa tapi jarang banget aku pakai. Yang aku pakai ini, kalau kalian pingin, kalian bisa cek di keranjang kuning, oke? Nah oke teman semuanya, para fan Aisyah Khalid atau para fan Aifu dimanapun berada, jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya. Ini terkait seputaran masih dengan reaksi dari Bunda Lesti terkait Jeju ya, Jennifer dan juga Justin Hapner ya, termasuk juga ada sangkut pautnya dengan Aisyah Khalid, dan juga dari Bunda Molly Shop, juga Bu Bidan Nena. Nah untuk teman semuanya gimana tanggapannya? Yuk komen di bawah sini. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.